Di sebuah jalan kecil yang ramai kendaraan, berdirilah sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan, "Pecel ayam buatan Wardi." Papan itu sudah pudar, huruf-hurufnya mengelupas terkena panas matahari dan hujan yang datang bergantian. Warung itu milik Wardi, seorang lelaki berusia hampir 40 tahun yang sehari-hari hanya menggantungkan hidup dari jualan pecel ayam. Warungnya tidak besar, hanya berupa tenda biru yang sudah robek di beberapa bagian, dengan 2 meja kayu panjang dan beberapa kursi plastik murah. Minyak jelantah berbau tengi kadang menempel di udara, membuat sebagian pembeli enggan berlama-lama duduk. Namun, bagi orang yang memang mencari makan murah, warung Wardi adalah pilihan yang cukup. Wardi tinggal bersama istrinya, Siti, perempuan sederhana yang setia menemani suka duka suaminya. Siti sering membantu meracik sambal, menyiapkan nasi, atau membersihkan peralatan. Meski tubuhnya kecil, Siti selalu cekatan. Dari wajahnya terlihat jelas beban hidup, namun ia berusaha tersenyum demi memberi semangat pada suaminya. Mereka punya seorang anak perempuan bernama Ratna, siswi kelas 2 SMP yang lugu dan penurut. Ratna sering membantu sekadar mencuci piring atau menjaga warung kalau ibunya harus ke pasar. Kehidupan keluarga kecil itu berjalan apa adanya. Hasil jualan pecel ayam tidak pernah banyak. Kadang hanya cukup untuk membeli beras, lauk seadanya, serta membayar listrik dan air. Sisanya sering habis untuk biaya sekolah Ratna. Wardi pernah mencoba menabung, tapi selalu saja habis untuk kebutuhan mendesak. Masalah besar muncul karena persaingan. Di sepanjang jalan tempat Wardi berjualan, ada banyak warung pecel ayam lain, bahkan lebih besar dan lebih bersih. Beberapa penjual baru membuka warung dengan spanduk warna-warni, lengkap dengan kursi empuk dan televisi kecil untuk hiburan pelanggan. Warung Wardi kalah telak. Setiap malam ia melihat bagaimana warung sebelah selalu ramai, sementara dagangannya sering tak laku. Wardi kerap duduk termenung di kursi plastik usang, memandang ayam-ayam goreng yang masih menumpuk di baki. Kadang ia harus membawa pulang dagangan yang tidak habis, lalu memakannya bersama keluarga meski rasanya sudah tidak segar. Siti berusaha menenangkan, "Yang penting kita masih bisa makan, Mas. Rezeki itu sudah ada yang ngatur." Tapi kalimat itu justru membuat hati Wardi semakin gundah. Di dalam hatinya, ia mulai merasa iri pada orang-orang yang hidup enak. Ia sering melihat tetangga yang baru membuka usaha kecil, tiba-tiba bisa membeli motor baru. Ada juga kenalannya yang dulunya sama-sama berjualan, kini sudah memiliki rumah permanen dengan lantai keramik mengilap. Sementara ia sendiri masih tinggal di rumah kontrakan sederhana, dengan dinding papan yang mulai lapuk dimakan rayap. Setiap malam, ketika warung sudah tutup, Wardi sering duduk di depan rumah, merokok dalam-dalam sambil menatap kosong ke jalan. Asap rokoknya membumbung seperti mengiringi pikirannya yang kusut. Ia merasa hidupnya tidak akan berubah bila hanya mengandalkan jualan pecel ayam. Ia ingin sesuatu yang lebih. Ia ingin kaya, ingin punya rumah sendiri, ingin Ratna sekolah tinggi tanpa takut biaya. Namun jalan ke sana seakan buntu. Berhutang ke bank tak mungkin, karena ia tak punya jaminan. Meminjam ke tetangga pun memalukan, apalagi sebagian dari mereka mungkin sama sulitnya. Kadang, di tengah rasa putus asa, muncul bisikan halus dalam pikirannya. Kalau ada jalan cepat untuk kaya, aku akan mengambilnya. Siti sebenarnya merasakan kegelisahan suaminya. Ia tahu Wardi bukanlah lelaki malas, hanya saja dunia seolah tidak berpihak. Suatu malam, ketika mereka hendak tidur, Siti berkata pelan, "Mas, jangan terlalu dipikirkan. Rezeki Ratna pasti ada jalannya. Kita jalani saja. Siapa tahu suatu saat warung kita bisa ramai." Wardi hanya mengangguk, tapi dalam hati ia tidak yakin. Rutinitas tetap berjalan. Pagi-pagi sekali Wardi sudah ke pasar, membeli ayam hidup, cabai, tomat, dan bumbu-bumbu. Tangan kasarnya sudah terbiasa dengan pisau tumpul yang ia pakai untuk memotong ayam. Siti menyiapkan sambal dengan ulekan batu, sementara Ratna merapikan meja sebelum berangkat sekolah. Dari luar, keluarga itu terlihat seperti keluarga biasa. Namun di dalam dada Wardi, api kegelisahan makin membara. Hari-hari berlalu, dan situasi semakin berat.
Harga bahan pokok naik, sementara pembeli makin sedikit. Seringkali dalam sehari hanya 3 atau 4 porsi yang terjual. Bahkan pernah sekali, tidak ada satupun pembeli datang. Wardi pulang dengan wajah pucat, hampir putus asa. Di malam-malam yang sunyi, Wardi kadang berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau begini terus, sampai kapan aku bisa hidup enak? Sampai kapan Ratna bisa sekolah tinggi? Aku ingin cepat kaya, aku ingin." Kata-kata itu berulang seperti mantra yang membakar hatinya. Siti yang kadang terbangun dari tidurnya hanya bisa memandang suaminya dengan tatapan cemas. Ia tahu Wardi sedang menanggung beban berat, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Satu-satunya yang ia bisa lakukan hanyalah berdoa, semoga Tuhan memberi jalan terbaik. Namun, doa itu seakan tertutup oleh hasrat Wardi yang makin hari makin kuat. Hasrat untuk keluar dari kesederhanaan, apapun caranya. Malam itu, warung pecel ayam milik Wardi tampak sepi seperti biasanya. Angin berhembus pelan, menggoyang tenda biru lusuh yang sudah penuh tambalan. Lampu bohlam 15 watt menggantung di atas meja, cahayanya redup kekuningan, membuat suasana warung semakin muram. Wardi duduk termenung di kursi plastik, rokok kretek mengepul dari bibirnya. Siti sudah pulang lebih dulu untuk menemani Ratna belajar di rumah, sementara Wardi memilih menunggu, berharap ada 1-2 pelanggan yang datang sebelum ia menutup warung. Di tengah keheningan itu, langkah kaki berat terdengar mendekat. Dari arah jalan yang gelap, muncul sosok lelaki tua berpakaian hitam lusuh. Rambutnya panjang sebahu, sebagian sudah memutih. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam seperti menembus isi hati. Lelaki itu adalah Ki Joyo, seorang pelanggan tetap yang hampir setiap minggu datang ke warung Wardi. Ia selalu memesan pecel ayam dengan sambal ekstra pedas, lalu memakannya perlahan seolah sedang menikmati sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. "Assalamualaikum, War," sapa Ki Joyo dengan suara parau. "Waalaikumsalam, Pak De Joyo." "Monggo duduk," jawab Wardi agak terkejut, namun berusaha ramah. Ia buru-buru menyiapkan sepiring nasi, ayam goreng, dan sambal sesuai kebiasaan Ki Joyo. Ki Joyo duduk di kursi kayu yang sudah reot. Tatapannya menyapu seisi warung, seakan sedang menilai sesuatu yang tidak kasat mata. Wardi yang sejak tadi gelisah, tanpa sadar memperhatikan lelaki tua itu dengan seksama. Ada sesuatu pada Ki Joyo yang berbeda dari pelanggan lain. Kehadirannya selalu membawa hawa dingin, membuat bulu kuduk meremang. Setelah beberapa suap, Ki Joyo menatap Wardi sambil tersenyum tipis. "Kowe iki rajin, War. Tapi kok isi wa uripmu Angel? Warungmu sepi, rezekimu seret. Ora pengin ganti nasib, tuh? Kamu ini rajin, War. Tapi kenapa hidupmu masih susah? Warungmu sepi, rezekimu seret. Tidak ingin mengubah nasib?" Pertanyaan itu menusuk langsung ke hati Wardi. Ia hanya terdiam, menunduk sambil meremas puntung rokok di asbak. Ia tahu betul perkataan Ki Joyo benar. Namun ia tidak tahu harus menjawab apa. Ki Joyo melanjutkan, suaranya semakin pelan seperti berbisik, "Ana dalan cepet kanggo wong sing pengin sugih. Dalan sing ora perlu mikir persaingan, ora perlu takut rugi. Ada jalan cepat bagi orang yang ingin kaya. Jalan yang tak perlu memikirkan persaingan, tak perlu takut rugi." Wardi mengangkat kepala, menatap lelaki tua itu dengan kening berkerut. "Maksud jenengan apa, Pak D?" Senyum Ki Joyo melebar. "Pesugihan, War. Kowe ngerti pesugihan kera putih?" Sekujur tubuh Wardi langsung merinding. Kata itu, pesugihan, bukan hal asing baginya. Ia pernah mendengar dari obrolan tetangga tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak, rumah megah berdiri, mobil mewah parkir di halaman, padahal usahanya kecil. Desas-desus itu selalu berakhir dengan satu kesimpulan, pesugihan. Wardi tercekat. "Pak D, jangan main-main. Itu urusan setan. Aku orang biasa, takut kalau sampai melanggar aturan Gusti Allah." Ki Joyo terkekeh pelan, suaranya serak seperti suara kera di kejauhan. "Ora kabeh wong wani, War.
Nanging sing wani, bakal sugih, bakal duwe opo wae sing dikarepke. Keraputih kuwi sing bakal enjer rezekimu. Daganganmu mesti rame, duitmu ora bakal entek. Tidak semua orang berani, war. Tapi yang berani, akan kaya, akan punya apa saja yang diinginkan. Keraputi itu yang akan menjaga rezekimu. Daganganmu pasti ramai, uangmu tak akan habis. Wardi menelan ludah. Ia ingin menyangkal, tapi di kepalanya terbayang Ratna yang sering menunduk malu karena tidak bisa membayar uang sekolah tepat waktu. Terbayang Siti yang selalu menahan keinginan membeli baju baru karena uang lebih baik dipakai untuk beras. Dan yang paling membuatnya sesak, hutang menumpuk di warung grosir tempat ia biasa mengambil minyak dan beras. Kalau aku menolak, apa tidak apa-apa, Pak D? Tanya Wardi dengan suara bergetar. Ki Joyo menatapnya tajam, lalu meletakkan sendok di atas piring. Ora ana sing maksa, war. Nanging elinga, wong sing kepengin sugih kuduani nyedaki kegelapan. Yen mung ngandelke cahya, uripmu tetep padang tapi kere. Tidak ada yang memaksa, war. Tapi ingat, orang yang ingin kaya harus berani mendekati kegelapan. Kalau hanya mengandalkan cahaya, hidupmu tetap terang tapi miskin. Perkataan itu berputar-putar di kepala Wardi. Ia ingin mengusirnya, tapi seolah ada magnet yang menahan. Ia menatap warung sepi di sekelilingnya, mendengar desau angin malam, dan merasakan beban hidup menghimpit dada. Pikiran alon-alon, war, ucap Ki Joyo sambil berdiri. Aku ngerti kowe wong apik. Nanging wong apik yen terus diceki kemelaratan, bakal dadi wong edan. Yen wis wayahe, aku sing bakal ngancani kowe. Pikirkan pelan-pelan, war. Aku tahu kamu orang baik. Tapi orang baik kalau terus diceki kemiskinan, bisa jadi gila. Kalau sudah waktunya, aku yang akan menemanimu. Lelaki tua itu melangkah pergi, meninggalkan aroma kemenyan samar yang entah dari mana berasal. Wardi terpaku, jantungnya berdegup keras. Malam itu, ia pulang dengan kepala penuh suara Ki Joyo. Sepanjang jalan ia bergumam, keraputih, pesugihan, rejeki tanpa henti. Tapi begitu tiba di rumah, melihat Ratna tertidur pulas dan Siti masih duduk membaca doa dengan mushaf kecil di pangkuannya, Wardi dilanda rasa bersalah. Ia berusaha mengusir pikiran itu. Aku tak mungkin, aku harus percaya rejeki dari Allah, bisiknya pada diri sendiri. Namun, semakin ia berusaha menolak, semakin kuat suara itu menggema. Hutang yang menumpuk, dagangan yang sepi, masa depan Ratna yang suram. Semuanya berteriak dalam hatinya, membuat Wardi mulai goyah. Langit malam tampak berat, diselimuti awan pekat yang menutupi sinar bulan. Jalan menuju alas angker, hutan keramat di pinggiran desa, terlihat sunyi. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut tipis merayap perlahan di permukaan tanah. Wardi berjalan di belakang Ki Joyo, langkahnya ragu-ragu, seakan setiap detik kakinya ingin berhenti dan pulang. Namun tatapan mata Ki Joyo yang lurus ke depan membuatnya tak berani bersuara. War, nek wis mlebu alas iki, ora ana dalan bali. Kowe kudu siap, bisik Ki Joyo lirih. War, kalau sudah masuk hutan ini, tak ada jalan kembali. Kau harus siap. Wardi hanya mengangguk, meski tenggorokannya kering. Jantungnya berdetak begitu keras, seakan bisa terdengar oleh makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Di kepalanya, terbayang wajah Siti dan Ratna. Ia merasa bersalah, tapi dorongan ingin keluar dari kemiskinan lebih kuat dari rasa takut yang menghimpit. Mereka berhenti di depan pohon beringin raksasa. Usianya entah berapa ratus tahun, batangnya besar dengan akar menjuntai seperti ular raksasa. Di bawah pohon itu, terdapat sebuah batu besar yang digunakan sebagai altar. Di atasnya tersusun sesajen, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, kemenyan yang masih mengepul, dan kendi berisi air keruh. Aroma dupa bercampur amis darah menusuk hidung Wardi. Suasana semakin mencekam ketika dari kejauhan terdengar suara kera. Awalnya satu, lalu bersahut-sahutan, hingga terasa seolah ribuan kera mengelilingi hutan itu. Wardi merinding,
Kakinya gemetar. "Pak D, apa benar ini jalan satu-satunya?" bisiknya dengan suara serak. Ki Joyo menoleh, tatapannya tajam. "Iki dalan sing cepet, Wor. Yen kowe wani, kabeh bakal berubah. Yen kowe mundur saiki, kowe bakal tetep dadi penjual pecel ayam kere. Pilihan ananang kowe. Ini jalan cepat, Wor. Kalau kau berani, segalanya akan berubah. Kalau mundur sekarang, kau tetap jadi penjual pecel ayam miskin. Pilihan ada padamu." Seketika itu, semak belukar di sekitar beringin bergetar hebat. Dari kegelapan muncul sosok yang membuat darah Wardi membeku. Seekor kera putih raksasa melangkah keluar. Tingginya hampir 2 meter, bulunya putih bersih namun berlumur tanah dan darah segar di beberapa bagian. Matanya merah menyala, seperti bara api yang siap membakar siapa saja. Nafasnya berat, menimbulkan suara mendengus yang menggetarkan dada. Wardi mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. "Astagfirullah," desisnya ketakutan. Namun Ki Joyo mengangkat tangan, memberi isyarat agar Wardi diam. Lelaki tua itu lalu berlutut, menundukkan kepala dalam-dalam. "Kaula sowan, sang penguasa. Kula nggawa wong anyar sing kepengin nyuwun berkah panjenengan. Saya datang menghadap sang penguasa. Saya membawa orang baru yang ingin memohon berkah Anda." Kera putih itu menggeram, suara beratnya memantul di antara pepohonan. Bau amis makin menyengat. Matanya menatap lurus ke arah Wardi, membuat tubuh lelaki itu kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bercampur dengan rasa takut yang menyesakkan dada. "Wor, ayo lungguh. Tunduk lan sumpah setia," bisik Ki Joyo, mendorong bahu Wardi agar berlutut. "Wor, ayo duduk. Tunduk dan bersumpahlah setia." Dengan gemetar, Wardi akhirnya menekuk lutut di tanah. Tangannya ia letakkan di atas batu sesajen yang dingin. Matanya memandang kera putih itu dengan campuran takut dan takjub. Ki Joyo kemudian mengeluarkan sebilah pisau kecil dari dalam kain hitamnya. Ia menyerahkannya pada Wardi. "Getih kudu dadi saksi. Saya driji kowe, banjur tetes noneng sesajen. Iki tanda yen kowe wis setia. Darah harus menjadi saksi. Saya jarimu, lalu teteskan ke sesajen. Itu tanda bahwa kau sudah setia." Wardi terdiam lama. Tangannya gemetar memegang pisau. Ia menoleh, berharap menemukan jalan untuk mundur. Tapi tatapan Ki Joyo penuh desakan, sementara kera putih semakin mendekat, giginya menyeringai, liurnya menetes ke tanah. Dengan tangan bergetar, Wardi akhirnya menyayat ujung jarinya. Darah merah segar menetes ke atas kepala ayam hitam di sesajen. Seketika terdengar suara auman kera yang menggema, membuat seluruh hutan bergetar. Kera putih itu lalu merangkak mendekat. Wardi menahan nafas ketika makhluk itu menjulurkan lidahnya, menjilat tetesan darah di sesajen. Setelah itu, matanya menatap Wardi lebih tajam, seolah mengukir tanda di dalam jiwa lelaki itu. Ki Joyo berbisik, "Saiki ucapna sumpahmu. Sumpah setia marang sang penguasa. Janji bakal menehi tumbal manungsa saben wektu sing ditentukan. Sekarang ucapkan sumpahmu. Sumpah setia kepada sang penguasa. Janjilah akan memberikan tumbal manusia setiap waktu yang ditentukan." Wardi tercekat. Kata-kata tumbal manusia menusuk telinganya. Hatinya menjerit, wajah Ratna terbayang lagi, wajah polos anaknya yang selalu menunggu kepulangannya di rumah. Namun saat ia menoleh, kera putih itu sudah berdiri tegak, matanya menyala-nyala, seolah siap menerkam. Dalam ketakutan yang membelenggu, Wardi akhirnya membuka mulut. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. "Saya bersumpah setia, saya bersedia memberi tumbal, asalkan rezeki saya lancar dan hidup saya berubah." Begitu sumpah itu terucap, angin berhembus kencang, membuat dedaunan berputar di udara. Api kemenyan bergejolak, sesajen berguncang. Kera putih mengeluarkan suara panjang, antara jeritan dan tawa.
Ia menggedor dadanya dengan tangan besar, lalu menghilang kembali ke dalam gelap, meninggalkan hawa dingin yang menyesakkan. Wardi terkulai di tanah, napasnya memburu. Jari yang terluka masih berdarah, namun ia tak peduli. Ki Joyo menepuk bahunya, wajahnya tersenyum puas. Wis rampung, Wor. Wiwit saiki, uripmu bakal owah. Nanging elinga, tumbal iku kudu ana. Ora ana rejeki tanpa getih. Sudah selesai, Wor. Mulai sekarang, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, tumbal itu harus ada. Tak ada rezeki tanpa darah. Wardi menutup wajah dengan kedua tangan, perasaan ngeri bercampur lega. Di satu sisi, ia merasa telah menyerahkan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Di sisi lain, benih harapan mulai tumbuh, harapan untuk hidup kaya raya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, malam itu, di bawah pohon beringin alas angker, dirinya sudah bukan lagi Wardi yang dulu. Sejak malam penuh sumpah di bawah pohon beringin alas angker itu, hidup Wardi benar-benar berubah. Perubahan itu tidak datang perlahan seperti biasanya orang bekerja keras bertahun-tahun, melainkan tiba-tiba, seolah dunia berbalik hanya dalam semalam. Warung pecel ayamnya, yang dulu sepi bagai kuburan, kini mendadak ramai luar biasa. Sejak pagi buta, ketika Wardi baru saja membuka tenda lusuhnya, orang-orang sudah berdatangan. Para sopir angkot, pedagang pasar, bahkan pegawai kantoran yang biasanya memilih warung besar, kini rela antre di kursi plastik reot warungnya. Mas Wardi, sambalnya tambah lagi, ya. Enak banget, bikin nagih, seru seorang pelanggan sambil mengusap keringat di dahi. Wah, ayamnya gurih sekali, renyahnya beda sama tempat lain, komentar pelanggan lain dengan mata berbinar. Wardi hanya tersenyum kaku, meski dalam hatinya terheran-heran. Ia tahu betul ayam yang digorengnya tak berbeda dengan kemarin-kemarin. Minyak yang dipakai pun sama saja, jelantah yang seharusnya sudah keruh, tetapi entah mengapa kini tak pernah habis dan selalu jernih setiap kali ia gunakan. Nasi yang dulunya cepat basi, kini selalu terasa pulen seakan baru ditanak. Sambalnya pun memiliki aroma yang membuat orang ingin makan lagi dan lagi, meski resepnya tidak pernah berubah. Alhamdulillah, ramai sekali, Mas, bisik Siti dengan wajah bercahaya. Ia senang karena dagangan laku keras, seakan kerja keras mereka selama ini akhirnya terbayar. Siti tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan mendadak ini. Dalam sepekan, keuntungan warung mereka naik berkali lipat. Wardi bahkan tidak perlu lagi menghutang ke grosir untuk membeli bahan. Uang selalu ada, bahkan berlebih. Dari pagi hingga tengah malam, pelanggan tidak berhenti berdatangan. Meja kayu reot yang dulu hanya jadi pajangan kini tak pernah kosong. Bahkan banyak yang rela berdiri, menunggu giliran, hanya untuk merasakan pecel ayam buatan Wardi. Semakin hari, semakin terasa keanehan. Setiap kali ayam goreng hampir habis, entah dari mana, selalu ada tambahan ayam utuh yang seolah muncul sendiri. Wardi tidak pernah bertanya dari mana datangnya, tapi ia tahu jawabannya. Di benaknya terngiang suara Ki Joyo, ora ana rejeki tanpa getih. Tak ada rezeki tanpa darah. Namun Wardi menutup mata dan telinganya. Ia hanya fokus pada uang yang masuk, pada wajah Ratna yang kini bisa tersenyum karena uang sekolah selalu terbayar, pada Siti yang bisa membeli beras dan lauk tanpa harus menghitung recehan. Ia meyakinkan dirinya bahwa inilah balasan atas penderitaan selama ini. 2 bulan berlalu, perubahan Wardi semakin mencolok. Ia tidak lagi datang ke pasar dengan motor tuanya yang sering mogok. Kini ia mengendarai mobil Avanza hitam yang mengkilap, membuat tetangga melongo setiap kali melihatnya lewat. Loh, Mas Wardi kok bisa beli mobil baru ya? Padahal cuma jual pecel ayam, bisik seorang tetangga di warung sebelah. Rumah kontrakan reot yang dulu mereka tinggali kini juga ditinggalkan. Wardi membeli rumah megah di pinggir kota, berdinding tembok tinggi dengan cat putih bersih. Ratna kini tidur di kamar sendiri yang luas, bukan lagi di ruang sempit berdinding papan. Siti pun mulai memakai perhiasan emas tipis di jari dan telinga, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Tanah-tanah di desa pun perlahan mulai atas nama Wardi.
Orang-orang yang butuh uang cepat menjual sawah atau pekarangan mereka, dan Wardi membelinya tanpa banyak tawar-menawar. Dari seorang penjual pecel ayam yang dulu sering diejek, kini ia disegani, bahkan ditakuti. Namun, bersama kekayaan itu, desas-desus mulai beredar. Warung Wardi aneh, makanannya kok kayak ada yang bikin ketagihan, ujar seorang pelanggan di warung tetangga. Apa jangan-jangan dia pakai pesugihan? Bisik yang lain sambil melirik kiri kanan. Beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan hitam besar melompat di atap warung saat malam. Ada pula yang mendengar suara kera tertawa di sekitar rumah baru Wardi, meski tak ada satupun kera di lingkungan itu. Meski begitu, orang-orang tetap saja datang ke warungnya. Seolah rasa takut kalah oleh rasa lapar. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka untuk terus kembali. Siti semakin bahagia melihat usaha mereka sukses. Ia sering berkata, "Mas, mungkin doa kita selama ini akhirnya dikabulkan Allah. Kita sabar bertahun-tahun, sekarang waktunya panen rezeki." Wardi hanya mengangguk, hatinya terasa berat. Ia tidak sanggup mengatakan kebenaran. Di malam-malam tertentu, ketika warung sudah sepi, Wardi duduk sendiri menghitung uang hasil dagangan. Tumpukan uang kertas menumpuk di laci kecil. Sambil menatapnya, ia merasakan campuran bahagia dan cemas. Bahagia karena kini ia bisa meraih semua yang dulu hanya impian. Cemas karena di balik semua itu, ada janji yang harus ia tepati. Namun untuk sementara, Wardi menenangkan diri. Belum waktunya, gumamnya, berusaha mengusir bayangan kera putih dari pikirannya. Hari demi hari, warung pecel ayam itu semakin dikenal. Orang-orang dari luar desa pun rela datang hanya untuk mencicipinya. Nama Wardi tersebar, dan ia mulai dipanggil Juragan Pecel Ayam. Siti bangga, Ratna bahagia, warga heran, dan Wardi perlahan mulai tenggelam dalam lautan harta yang berkilau, sambil menutup mata dari kegelapan yang diam-diam terus mengintainya. Malam itu, ketika warung sudah tutup dan Siti terlelap di kamar, Wardi duduk sendirian di ruang tamu rumah barunya yang megah. Lampu kristal di langit-langit berkilauan, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengilap. Di atas meja, uang hasil dagangan hari itu masih berserakan. Namun entah mengapa, semua itu terasa hampa. Dari jendela terbuka, angin malam masuk, membawa aroma aneh, campuran amis darah dan bau dupa terbakar. Wardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara lirih terdengar dari halaman belakang, suara seperti dengusan makhluk besar yang menahan marah. Ia tahu siapa yang datang. Kera putih. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju pintu belakang. Ketika dibuka, pandangannya langsung bertemu dengan mata merah menyala dari balik kegelapan. Sosok raksasa itu muncul perlahan, bulunya putih berkilau terkena cahaya lampu luar. Nafasnya berat, terdengar jelas di telinga Wardi. Makhluk itu menggeram, lalu menunjuk dada Wardi dengan kuku panjangnya. Suaranya seperti gaungan dari dalam gua. Tumbal, waktunya tumbal. Tubuh Wardi gemetar. Belum waktunya. Tolong beri aku sedikit waktu lagi, pintanya lirih. Kera putih menunduk, mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari wajah Wardi. Napas panas bercampur amis membuatnya hampir muntah. Suara itu kembali terdengar, lebih keras. Janji sudah terucap. Darah harus dibayar. Seketika, makhluk itu lenyap dalam gelap, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Wardi terduduk lemas di lantai. Ia tahu, saatnya sudah tiba. Keesokan harinya, Ratna, anak sematawayangnya, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa. Tubuhnya panas, wajah pucat, dan ia sering mengigau di malam hari. "Pak, kayaknya Ratna perlu dibawa ke dokter," kata Siti cemas sambil menempelkan handuk basah di dahi anaknya. Wardi mengangguk, berusaha menutupi rasa panik yang menyelusup dalam dadanya. Ia segera membawa Ratna ke klinik terdekat. Dokter memeriksa dengan teliti, suhu, tekanan darah, paru-paru, hingga tes darah. Namun setelah semua prosedur selesai, dokter hanya menggeleng. Secara medis,
Anak Bapak sehat. Tidak ada tanda penyakit serius. Tapi aneh, suhu tubuhnya tidak normal, kadang naik tinggi lalu turun drastis. Bisa jadi ini faktor non-medis, jelas dokter sambil menuliskan resep vitamin. Siti mengernyit bingung. Non-medis maksudnya bagaimana, Dok? Dokter hanya tersenyum canggung. Maksud saya mungkin kelelahan atau butuh istirahat lebih. Coba dirawat di rumah dulu. Wardi merasa jantungnya diremas. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ia tahu siapa yang sedang menagih. Hari-hari berikutnya, kondisi Ratna semakin parah. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat pasi. Matanya sering memandang kosong ke langit-langit, lalu tiba-tiba menjerit tanpa sebab. Kadang di tengah malam, ia terbangun dengan suara serak, berkata, "Ayah, ada kera di kamar," matanya merah. Siti langsung memeluk anaknya erat-erat, berusaha menenangkan. Tapi setiap kali itu terjadi, Wardi hanya bisa terdiam, keringat dingin membasahi lehernya. Ia tahu anaknya melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Mas, apa sebenarnya yang terjadi? Kok Ratna bisa sakit begini?" Dokter saja tidak tahu, tanya Siti suatu malam, tatapannya penuh curiga. Wardi menggeleng cepat. "Aku juga nggak tahu, Dik. Mungkin kecapean sekolah. Kita doakan saja cepat sembuh." Namun Siti tidak mudah percaya. Ia melihat perubahan pada suaminya sejak beberapa bulan terakhir. Wardi jadi sering menyendiri di malam hari, kadang pulang larut dengan wajah pucat, atau duduk diam berjam-jam menatap kosong. Kekayaan mereka yang datang mendadak juga membuatnya gelisah. "Mas, aku cuma mau jujur. Aku takut ada yang jenengan sembunyikan dari aku." "Apa ada hubungannya sama warung yang mendadak ramai?" Suara Siti bergetar, matanya berkaca-kaca. Wardi tercekat, tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh, seperti ada rantai gaib yang mengikat. Ia hanya menunduk, menahan rasa bersalah yang semakin menyesakan. Suasana rumah mewah mereka kini berubah muram. Dulu dipenuhi tawa Ratna dan senyum Siti, kini dipenuhi tangis dan rintihan. Warung pecel ayam tetap ramai, uang tetap mengalir, tetapi semua itu tak mampu menghapus rasa cemas. Setiap kali Wardi menatap Ratna yang terbaring lemah, hatinya seperti disayat. Kata-kata kera putih terus menghantui, darah harus dibayar. Dan malam demi malam, suara itu semakin sering datang, bergaung di telinganya, membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Siti, yang semakin curiga, diam-diam mulai memperhatikan gerak-gerik suaminya. Ia merasa ada rahasia besar yang disembunyikan Wardi. Rahasia yang mungkin berhubungan langsung dengan penderitaan anak mereka. Wardi berada di persimpangan yang menakutkan. Di satu sisi, ia memiliki semua yang dulu ia impikan. Warung sukses, mobil, rumah, tanah. Di sisi lain, ia melihat keluarganya hancur perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, Wardi menyadari, kekayaan yang ia raih tidak pernah benar-benar gratis. Ada harga yang harus dibayar. Dan kini, harga itu sedang menjerat darah dagingnya sendiri. Malam itu, warung pecel ayam Wardi sudah ditutup sejak pukul 11. Kursi-kursi kayu ditumpuk di sudut, piring-piring sudah dicuci bersih, dan minyak goreng ditutup rapat. Dari luar, warung itu tampak seperti biasa, sederhana namun ramai di siang hingga malam. Namun siapa sangka, di balik pintu dapur, ada rahasia gelap yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Wardi duduk di kursi plastik dekat kompor. Matanya merah karena kurang tidur. Ia tahu, sebentar lagi, tamu itu akan datang. Jantungnya berdegup keras, keringat dingin mengucur meski udara malam begitu menusuk. Tidak lama, bau menyengat menusuk hidungnya. Bau amis darah bercampur kemenyan terbakar, seperti datang dari tempat yang jauh. Lalu terdengar suara langkah berat, bukan seperti manusia, tapi juga bukan binatang biasa. Dari balik kegelapan pintu belakang, muncullah sosok yang selama ini menghantui hidupnya. Kera putih. Tubuhnya besar, bulu putihnya berkilau, matanya merah menyala.
Dengan geraman rendah, makhluk itu melompat ke meja dapur. Kuku-kukunya yang panjang menggores permukaan kayu, meninggalkan bekas dalam. Di pojok ruangan, beberapa ayam hidup yang disiapkan oleh Wardi sudah dikerangkeng. Begitu melihat makhluk itu, ayam-ayam itu langsung berteriak, mengepak-ngepakkan sayap sekuat tenaga. Suaranya memecah malam, terdengar seperti jeritan ketakutan. Kera putih mengulurkan tangannya, mencengkeram seekor ayam hidup-hidup. Dengan sekali hentakan, leher ayam itu patah, darahnya menyembur deras. Makhluk itu menempelkan mulutnya yang penuh taring ke tubuh ayam, melahap dagingnya mentah-mentah. Suara tulang yang patah dan daging yang tercabik-cabik membuat Wardi hampir muntah. Darah muncrat ke meja, lantai, hingga ke dinding dapur. Bau amisnya memenuhi seluruh ruangan, menusuk hidung dengan tajam. Namun Wardi hanya bisa duduk terpaku, tak berani bergerak. Ia tahu, ini bagian dari perjanjian. Satu demi satu, ayam-ayam hidup itu habis dimangsa. Suara kecipak darah bercampur dengan suara kunyahan kasar makhluk itu. Dan setiap kali seekor ayam mati, Wardi merasa seolah ada bagian dari dirinya yang ikut terkoyak. Namun keesokan paginya, ketika ia kembali membuka pintu warung, semua darah itu lenyap. Meja yang semalam berlumuran darah kini bersih seperti baru dicuci. Tidak ada bangkai ayam, tidak ada bulu berserakan, seolah-olah kejadian itu hanya mimpi buruk. Awalnya Wardi bersyukur, karena tak ada jejak yang tersisa. Warung tetap bisa dibuka, pelanggan tetap datang. Namun perlahan, keganjilan mulai terjadi. Beberapa pelanggan setia warungnya mulai jatuh sakit. Awalnya mereka hanya mengeluh pusing dan mual setelah makan. Ada yang tiba-tiba muntah darah, ada pula yang pulang dengan badan panas tinggi. Anehnya, semua itu hanya menimpa orang-orang yang sering sekali makan di warungnya. Pak Wardi, aneh ya, beberapa tetangga saya sakit setelah makan di sini. Katanya masuk angin, tapi kok bareng-bareng begitu, bisik seorang pelanggan dengan wajah khawatir. Wardi pura-pura tersenyum. Ah, mungkin kebetulan, Mbak. Makanan di sini bersih kok, saya jamin. Namun di dalam hati, ia merasa gelisah. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik rasa ayam gorengnya yang semakin digemari. Beberapa minggu kemudian, kabar duka datang. Seorang sopir angkot yang hampir setiap malam makan pecel ayam di warung Wardi ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya kaku, mulutnya berbusa, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum ajal menjemput. Desa pun geger. Ada bisik-bisik yang menyebutkan bahwa kematian itu ada hubungannya dengan warung Wardi. Namun karena warung itu terkenal enak dan murah, orang-orang masih tetap datang. Sebagian bahkan menutup telinga dari gosip, menganggapnya hanya tahayul. Siti, yang sejak awal curiga, mulai memperhatikan dapur setiap malam. Ia sering terbangun oleh suara aneh, suara benda berat jatuh, suara ayam menjerit, atau suara geraman samar. Tapi setiap ia membuka pintu dapur, semuanya kosong. Bersih, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Suatu malam, ketika ia terbangun karena mendengar suara gaduh, ia hendak menuju dapur. Namun Wardi buru-buru menahannya. Jangan, Dik. Gak ada apa-apa. Tidur lagi saja, katanya dengan nada keras, berbeda dari biasanya. Siti hanya terdiam, hatinya semakin yakin bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Apalagi ketika ia mencium samar bau amis darah setiap kali pagi tiba di warung itu. Wardi kini hidup dalam ketakutan. Setiap malam ia harus menyaksikan pemandangan mengerikan di dapurnya. Lalu setiap siang ia harus melayani pelanggan dengan senyum pura-pura. Sementara itu, berita tentang orang-orang sakit dan meninggal setelah makan di warungnya semakin menyebar. Kadang, ketika melayani pelanggan, ia melihat bayangan kera putih di sudut ruangan. Mata merah itu seolah menatapnya, menuntut lebih banyak tumbal, lebih banyak darah. Kekayaan ini tidak gratis, Wardi. Suara itu menggema di kepalanya, entah nyata atau hanya halusinasi. Dan malam demi malam, aroma amis darah semakin pekat,
seolah menempel pada tembok warungnya, tidak bisa hilang. Warung pecel ayam yang dulu penuh tawa kini menjadi tempat yang dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Orang datang dengan lahap, namun pergi dengan wajah pucat. Wardi hanya bisa berpura-pura tak tahu, sementara hatinya semakin dihantui rasa bersalah. Sebab ia sadar, kekayaan yang ia raih kini perlahan berubah menjadi kutukan. Kutukan yang setiap malam datang bersama aroma darah di warungnya. Di sebuah desa kecil yang biasanya tenang, warung pecel ayam Wardi menjadi bahan perbincangan hangat. Bukan hanya karena rasanya yang dianggap paling enak, tapi karena perubahan hidup pemiliknya yang begitu drastis. Hanya dalam hitungan bulan, Wardi yang dulu tinggal di rumah kayu sederhana kini menempati rumah megah berlantai 2 dengan pagar besi tinggi. Di garasinya terparkir mobil mewah yang membuat iri sebagian besar tetangganya. Mas Wardi itu dulu kan cuma jualan pecel ayam biasa, ya? Kok sekarang rumahnya kayak rumah pejabat? Bisik seorang ibu di pasar. Yaitu, katanya laris manis. Tapi aku heran, jualan pecel ayam bisa sampai beli mobil? Logika dari mana coba? Timpal yang lain sambil menggeleng. Desa mulai dipenuhi desas-desus. Ada yang menyebut Wardi mendapat rezeki tak terduga, ada pula yang menduga ia terlibat bisnis gelap. Namun bisik-bisik paling menyeramkan adalah tuduhan bahwa Wardi menggunakan pesugihan kera putih. Kecurigaan itu makin kuat ketika beberapa warga mengaku melihat penampakan aneh di sekitar rumah mewah Wardi. Suatu malam, Pak Rahmat, tetangga depan rumah, keluar untuk menutup pintu pagar. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu bergerak di atap rumah Wardi. Waktu itu aku kira kucing besar, katanya kepada beberapa warga yang berkumpul di pos ronda. Tapi pas aku perhatikan baik-baik, astaga, itu kera. Tapi ukurannya jauh lebih besar dari manusia. Bulunya putih semua, matanya merah. Aku sampai jatuh saking kagetnya. Warga lain menimpali dengan cerita serupa. Ada yang melihat bayangan hitam melompat dari atap ke pohon beringin dekat rumah. Ada pula yang mengaku mendengar suara auman atau geraman keras di malam hari, padahal tidak ada hewan besar di desa itu. Kalau cuma satu orang yang lihat, mungkin halusinasi. Tapi kalau banyak yang lihat, berarti memang ada, ucap seorang bapak tua dengan nada serius. Sejak itu, nama Wardi makin sering disebut-sebut dengan nada penuh kecurigaan. Di sisi lain, Wardi dan keluarganya semakin terasing. Meski warungnya masih ramai, suasana di sekitar rumah mereka terasa dingin. Anak-anak kecil yang dulu suka bermain di halaman depan kini menjauh, ketakutan karena cerita-cerita tentang kera putih. Bahkan ada yang melemparkan batu ke arah rumahnya sambil berteriak, "Rumah setan," sebelum kabur. Siti merasakan tekanan itu setiap hari. Saat pergi ke pasar, beberapa ibu-ibu langsung diam begitu ia lewat, lalu berbisik-bisik di belakangnya. Pandangan sinis menusuk dari segala arah. "Mas, aku nggak kuat begini. Orang-orang udah nggak percaya lagi sama kita," keluh Siti suatu malam sambil menahan tangis. Wardi hanya diam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tahu gosip itu bukan sekadar tuduhan kosong. Apa yang dilihat warga memang benar adanya. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan tanpa membongkar rahasia kelam yang mengikatnya? Semakin hari, suara-suara kera putih itu semakin sering terdengar. Kadang terdengar dari atap, kadang dari halaman belakang. Suaranya dalam, menggema, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Suatu malam, beberapa pemuda desa yang sedang ronda memutuskan mendekat ke rumah Wardi. Mereka penasaran dengan kebenaran cerita yang beredar. Dari kejauhan, mereka melihat bayangan besar bergerak di atap rumah. Itu lihat. Gerak-gerakan, bisik salah satu pemuda sambil menunjuk ke arah atap yang diterangi cahaya bulan. Bayangan itu melompat cepat dari ujung ke ujung, lalu berhenti. Sosok kera besar dengan bulu putih terlihat jelas, matanya merah menyala, menatap lurus ke arah para pemuda itu. "Ya Allah, itu beneran kera putih!" Salah satu dari mereka berteriak, lalu semuanya lari terbirit-birit meninggalkan lokasi. Keesokan harinya, cerita itu menyebar cepat ke seluruh desa. Kini, hampir semua orang yakin bahwa Wardi memang terikat dengan pesugihan.
Siti semakin tertekan. Ia mencoba menyangkal di depan orang-orang, namun semakin ia membela, semakin banyak cibiran yang ia terima. "Sudahlah, Bu Siti. Kita semua tahu, nggak mungkin jualan pecel ayam bisa bikin kaya raya. Apalagi sekarang banyak orang sakit setelah makan di warung situ. Jangan-jangan, salah seorang tetangga sengaja menggantung kalimatnya, membuat suasana semakin tegang." Siti hanya bisa menunduk, hatinya hancur. Ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran, karena ia sendiri belum tahu seluruhnya. Yang ia tahu, suaminya menyimpan rahasia gelap, dan rahasia itu kini menyeret keluarganya ke dalam jurang. Wardi, di sisi lain, semakin sulit tidur. Bukan hanya karena gangguan kera putih di malam hari, tapi juga karena tatapan tajam warga setiap kali ia keluar rumah. Ia merasa dunia semakin menutup diri darinya. Warungnya memang masih ramai, tetapi ia bisa melihat jelas. Beberapa pelanggan makan dengan raut curiga, seolah setiap gigitan ayam goreng itu adalah taruhan nyawa. Malam-malam berikutnya, suara kera putih terdengar lebih keras dari biasanya. Kadang terdengar suara lompatannya di atap rumah, membuat genting bergoyang keras. Kadang bayangannya terlihat melintas di balik jendela kamar, membuat Siti menjerit dan Ratna yang masih sakit merintih ketakutan. Semua itu membuat Wardi semakin sadar, rahasia yang dulu hanya ia dan Ki Joyo ketahui kini perlahan terbongkar. Dan ketika rahasia itu mulai menjadi bahan gosip seluruh desa, ia tahu waktunya semakin dekat untuk menghadapi konsekuensi yang tak bisa lagi ia hindari. Warung pecel ayam itu tetap berdiri, tetapi bayangan kera putih yang berkeliaran di atap membuatnya bukan sekadar tempat makan, melainkan pusat ketakutan. Warga mulai menjaga jarak, menunggu saat segalanya meledak. Dan Wardi? Ia hanya bisa terdiam di tengah badai, dikepung gosip, tatapan sinis, dan suara makhluk gaib yang semakin hari semakin menuntut. Malam itu, udara terasa berat. Angin bertiup pelan, namun membawa aroma ganjil yang sulit dijelaskan. Bau dupa yang samar, bercampur dengan amis darah yang menusuk hidung. Siti terbangun dari tidurnya. Ia menoleh, dan mendapati sisi ranjangnya kosong. Wardi tidak ada di tempat. "Mas," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Perasaan resah yang sudah berhari-hari menghantui kini memuncak. Hatinya berkata, malam ini ada sesuatu yang akan terbuka. Dengan cepat, ia mengenakan kerudung tipis dan melangkah keluar kamar. Dari jendela, ia melihat samar-samar bayangan suaminya keluar lewat pintu belakang sambil membawa sesuatu dalam kantong besar. Tanpa pikir panjang, Siti mengikuti langkah suaminya. Ia berjalan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Hatinya berdegup kencang, tangannya gemetar. Perjalanan itu membawanya ke tepi desa, menuju sebuah alas angker yang dikenal warga sebagai tempat keramat. Pohon-pohon besar menjulang, rantingnya melambai seperti tangan-tangan hitam yang hendak meraih siapapun yang lewat. Di tengah hutan itu berdiri sebuah pohon beringin tua, batangnya besar dengan akar menjuntai seperti ular. Siti bersembunyi di balik semak. Dari sana, ia bisa melihat jelas apa yang dilakukan Wardi. Suaminya mengeluarkan beberapa benda dari kantong, kemenyan, bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam yang masih hidup. Wardi meletakkannya di bawah beringin, lalu menyalakan kemenyan. Asap putih mengepul, memenuhi udara dengan bau menyengat yang membuat Siti hampir batuk. Dengan suara bergetar, Wardi mulai berucap lirih, "Kiai, aku sudah datang lagi membawa persembahan. Jangan ambil anakku, jangan ambil istriku. Terimalah tumbal ini, jangan ganggu keluarga saya." Ayam hitam itu berkokok keras, seolah tahu ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara gemuruh. Tanah bergetar halus, dedaunan berdesir tanpa angin. Dari balik rimbun pohon, sosok itu muncul, seekor kera raksasa dengan bulu putih berkilau. Matanya merah menyala, giginya panjang menonjol, napasnya seperti auman binatang buas. Siti menutup mulutnya agar tidak berteriak, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat makhluk sebesar itu. Kera putih itu melompat ke hadapan Wardi, mengaum keras hingga membuat burung-burung malam berterbangan ketakutan.
Dengan kuku panjangnya, ia meraih ayam hitam yang ditaruh di bawah beringin. Dalam sekejap, leher ayam itu digigit hingga putus. Darahnya menyembur, menetes ke akar-akar pohon. Makhluk itu melahap dagingnya dengan rakus, suara tulang yang hancur terdengar jelas di telinga Siti. Wardi berlutut, menundukkan kepala dalam-dalam, seolah sedang menyembah. Pemandangan itu menusuk hati Siti. Semua kecurigaan selama ini terjawab. Kekayaan yang mereka dapatkan bukanlah berkah, melainkan hasil perjanjian dengan makhluk gaib. Keluarganya, tanpa ia sadari, telah terjerumus ke dalam lingkaran setan. Air matanya menetes, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Namun ketika kera putih itu menoleh ke arah semak tempatnya bersembunyi, mata merah menyala itu bertemu dengan matanya, dan saat itulah Siti tak mampu menahan diri lagi. "Ya Allah, astagfirullah," teriaknya keras. Suara jeritannya memecah kesunyian malam. Burung hantu di atas dahan terbang panik, jangkrik-jangkrik mendadak berhenti berbunyi. Wardi terperanjat. Ia menoleh ke arah suara itu, dan matanya langsung membelalak. "Siti, apa yang kamu lakukan di sini?" Namun terlambat. Kera putih itu sudah menoleh, menatap tajam ke arah Siti. Makhluk itu menggeram keras, suaranya menggema ke seluruh hutan. Siti jatuh terduduk, tubuhnya lemas karena ketakutan. Pandangan matanya kabur, tapi ia masih bisa melihat makhluk itu mengangkat kepala ke langit, melolong panjang. Suara itu membuat telinga berdengung, membuat hatinya seakan diremas. Wardi berlari ke arah istrinya, menarik lengannya dengan panik. "Cepat pulang. Jangan lihat apa-apa lagi." Siti berusaha berdiri, tapi lututnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menangis, menatap suaminya dengan campuran takut dan marah. "Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu tega melibatkan kita dalam ini?" Wardi tak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Kera putih itu masih berdiri tegak di bawah beringin, menatap mereka berdua. Suaranya kembali terdengar, berat dan penuh ancaman. Janji sudah terbongkar. Tidak ada jalan kembali. Angin bertiup kencang tiba-tiba, membuat dedaunan berputar liar. Aroma darah dan kemenyan semakin pekat, membuat Siti hampir pingsan. Wardi menarik istrinya sekuat tenaga, berlari keluar dari hutan itu. Siti masih terisak, suaranya pecah di malam yang mencekam. Sejak malam itu, dunia Siti tidak lagi sama. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Rahasia yang disembunyikan Wardi kini terbongkar, dan ia sadar, keluarganya bukan lagi keluarga biasa. Mereka sudah menjadi bagian dari permainan iblis. Di rumah, Siti hanya bisa menangis tanpa henti. Setiap kali ia menutup mata, bayangan kera putih itu kembali hadir. Suara aumannya, tatapan matanya, darah yang menetes dari mulutnya, semua menghantui. Dan di hatinya tumbuh satu kesadaran pahit, keluarganya tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Malam itu udara desa terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di langit. Angin membawa aroma kemenyan yang samar, padahal tidak ada seorang pun yang membakar dupa. Siti duduk di bangku rumah sakit dengan wajah pucat. Di hadapannya, Ratna terbaring lemah di ranjang, tubuhnya kurus, wajahnya pucat pasi, dan napasnya tersengal-sengal. Selang infus menancap di lengannya, tetapi kondisinya justru semakin parah. Dokter sudah angkat tangan. Tidak ada penyakit medis yang bisa menjelaskan kondisi putri bapak dan ibu, katanya siang tadi. Seolah-olah energinya dihisap habis, pelan-pelan. Siti menangis terseduh-seduh sambil menggenggam tangan anaknya. "Nak, bertahanlah, jangan tinggalkan ibu." Wardi hanya berdiri kaku di sudut ruangan. Matanya kosong, wajahnya kusam. Pikiran dan hatinya berkecamuk. Ia tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Ratna bukan sakit biasa. Ini adalah peringatan dari makhluk yang sudah lama mengikat perjanjian dengannya.
Dan benar saja. Malam itu, ketika Wardi keluar sebentar ke halaman rumah sakit untuk menghisap rokok, sosok itu muncul. Dari kegelapan parkiran yang sepi, terdengar suara langkah berat, disertai deraman rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan besar dengan bulu putih menjuntai perlahan muncul dari balik pepohonan. Mata merah menyala menatap langsung ke arah Wardi. Janji besar belum kau tepati. Suara berat bergema, meski mulut keraputi itu tidak bergerak. Suara itu langsung menembus telinga dan menghantam kepala Wardi, seolah berbicara langsung di dalam pikirannya. Tubuh Wardi gemetar. Aku sudah memberi sesajen, sudah kuberikan ayam hitam, apalagi yang kau mau? Makhluk itu melangkah maju. Setiap jejak kakinya membuat tanah bergetar. Aku ingin tumbal yang lebih besar. Darah keluargamu. Hanya itu syarat agar harta tetap menjadi milikmu. Jika tidak, semuanya lenyap. Termasuk nyawamu. Jantung Wardi serasa berhenti. Kata-kata itu menancap tajam di kepalanya. Pagi harinya, Siti menatap suaminya dengan mata bengkak akibat semalaman menangis. Mas, Ratna makin parah. Kita harus cari jalan lain. Aku tidak peduli soal harta, aku hanya ingin anak kita sembuh. Namun Wardi hanya terdiam. Di dalam kepalanya, suara makhluk itu terus menggema. Tumbal, tumbal, tumbal. Mas. Siti mengguncang bahu suaminya. Kamu sembunyikan sesuatu dari aku, kan? Aku sudah lihat dengan mata kepala sendiri, malam itu di Beringin. Kamu bersekutu dengan kera itu. Sekarang dia yang bikin anak kita seperti ini, kan? Air mata mengalir di pipi Siti, namun suaranya dipenuhi amarah. Kalau kamu masih punya hati, lepaskan semua ini. Biarkan kita miskin lagi, biarkan harta itu hilang. Asal anak kita hidup. Wardi terdiam lama, wajahnya tertunduk. Dalam hatinya ada perang besar. Di satu sisi, ia takut kehilangan harta yang sudah ia kumpulkan. Rumah megah, mobil, tanah, semua yang membuatnya dihormati warga. Di sisi lain, anaknya sendiri sedang meregang nyawa. Malam berikutnya, Wardi kembali dipaksa menghadapi pilihan. Ia bermimpi buruk, kera putih itu duduk di ranjang rumah sakit, tepat di samping Ratna. Tangannya yang besar dan berbulu menyentuh wajah anaknya, seolah siap mencabut nyawa kapan saja. Pilih, Wardi. Hartamu tetap ada, atau anakmu melayang. Tumbalkan satu jiwa keluargamu, maka aku akan membiarkan lainnya hidup. Jika tidak, semuanya kubawa. Wardi terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Nafasnya tersengal, dadanya sesak. Siti memperhatikan suaminya dengan tatapan tajam. Kamu mimpi apa, Mas? Wajahmu pucat sekali. Wardi tak menjawab. Ia hanya menatap Ratna yang semakin lemah. Pipinya cekung, matanya sayu. Anak gadis itu berbisik pelan, "Ayah, aku capek." Kalimat itu menghantam jantung Wardi. Ia menggenggam tangan Ratna erat-erat. Jangan ngomong begitu, Nak. Ayah ada di sini. Ayah akan lakukan apapun untuk kamu. Di balik kalimat itu, Wardi sadar, ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Apapun yang ia lakukan, pada akhirnya pilihan harus dibuat. Beberapa hari berikutnya, kondisi Ratna kian memburuk. Peralatan medis mulai memberi tanda bahaya. Perawat bolak-balik masuk ruangan, dokter hanya bisa menggeleng. Siti semakin putus asa. Ia berlutut di lantai rumah sakit, berdoa sambil menangis. Ya Allah, lindungi anakku dari segala keburukan. Jangan biarkan dia jadi korban dosa suaminya. Namun Wardi malah berdiri di jendela, memandang keluar. Matanya kosong, pikirannya terbelah dua, mengorbankan atau kehilangan segalanya. Malam itu, ketika Siti terlelap sebentar karena kelelahan, Wardi kembali mendengar suara itu di telinganya. Waktu hampir habis. Besok aku akan datang menjemput.
Berikan 1 jiwa keluargamu, atau biarkan aku ambil semuanya sekaligus. Wardi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isak tertahan keluar dari tenggorokannya. Ia merasa seperti terjepit dalam jeratan besi yang mustahil dilepaskan. Di ranjang, Ratna mengerang pelan, seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya mengejang, lalu kembali lemas. Siti terbangun kaget dan langsung memeluk anaknya, sementara Wardi hanya bisa memandang dengan tatapan hampa. Di dalam hati, Wardi tahu, saatnya hampir tiba. Entah ia memilih harta atau keluarga, akibatnya sama-sama menghancurkan. Namun satu hal pasti, perjanjian dengan Kera Putih tidak mengenal kata batal. Dan malam itu, di lorong sunyi rumah sakit, Wardi berjalan bolak-balik dengan wajah penuh penderitaan. Sementara di luar jendela, bayangan besar dengan mata merah menyala sudah mengintai, menunggu keputusan. Langit malam itu kelam, awan menutupi bulan, meninggalkan suasana muram yang membuat desa terasa lebih mencekam dari biasanya. Di rumah sakit, Ratna masih berjuang antara hidup dan mati. Siti duduk di sampingnya, tak henti berdoa, sementara Wardi berjalan mondar-mandir dengan wajah tegang. Sudah berhari-hari ia diburu suara-suara dari kegelapan. Kera Putih itu terus menagih, menjerit dalam benaknya, memaksanya memberikan tumbal keluarga. Namun semakin dekat waktunya, semakin Wardi merasa ketakutan. Ia tidak sanggup membunuh anak atau istrinya sendiri, meski dalam hati kecilnya sempat muncul godaan keji. Akhirnya ia memutuskan satu hal, melawan. Malam itu, dengan langkah terburu-buru, Wardi mendatangi rumah seorang ustadz terkenal di desa sebelah, Ustadz Karim. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok alim yang kerap membantu warga dari gangguan gaib. "Ustadz, tolong saya," kata Wardi dengan suara bergetar. Matanya merah, wajahnya kusut, tubuhnya gemetar. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya membuat perjanjian dengan makhluk itu, Kera Putih. Sekarang dia menagih nyawa keluarga saya." Ustadz Karim menatapnya dalam-dalam. Sorot matanya tajam namun penuh iba. "Innalillahi. Wardi, dosa besar yang kau lakukan. Pesugihan itu haram dan mengikat. Makhluk itu tidak akan berhenti sebelum menelan tumbal yang dijanjikan." "Apa masih ada jalan, Ustadz?" Suara Wardi nyaris putus. "Saya tidak mau kehilangan anak saya, tidak mau kehilangan istri saya. Ambil semua harta saya, tapi biarkan mereka hidup." Ustadz Karim menarik napas panjang. "Kita akan berusaha. Allah Maha Kuasa, setan hanya makhluk lemah. Tapi kau harus benar-benar bertaubat. Jangan lagi hatimu terpaut pada harta." Wardi mengangguk cepat. "Saya bersedia, Ustadz, saya siap." Malam itu juga, Ustadz Karim datang ke rumah mewah Wardi. Beberapa santri muda menemaninya. Mereka membawa kitab suci, air doa, dan kemenyan wangi untuk menetralkan aura buruk. Rumah megah itu terasa dingin, seperti tidak berpenghuni. Padahal lampu menyala terang. Dari dalam, samar-samar terdengar suara erangan berat, seperti binatang besar sedang bernafas di ruang tamu. Siti yang baru pulang sebentar dari rumah sakit langsung kaget melihat rombongan. "Mas, apa yang kamu lakukan?" Wardi menggenggam tangan istrinya. "Aku sudah ceritakan semuanya pada Ustadz. Maafkan aku, Siti. Aku bodoh, aku tamak. Aku ingin kita keluar dari lingkaran ini. Aku tidak peduli harta, asal Ratna selamat." Siti menangis terisak, tapi kali ini ada sedikit kelegaan. "Semoga Allah mengampunimu, Mas." Ritual pun dimulai. Ustadz Karim duduk di ruang tengah, menggelar sajadah, lalu melantunkan ayat-ayat suci. Santri-santrinya mengumandangkan doa dengan khusyuk. Sementara itu, Wardi dan Siti duduk berlutut di belakangnya. Pada awalnya, suasana terasa tenang. Namun tidak lama kemudian, udara dalam rumah berubah pekat. Lampu berkedip-kedip, lalu padam. Dari kegelapan, suara tawa berat menggema, membuat semua orang merinding.
Berani sekali kau bawa doa ke rumahku, manusia. Suara itu bergema, memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba, dari arah atap terdengar dentuman keras. Genteng berjatuhan, debu beterbangan. Bayangan besar melompat turun dengan geraman menggema. Sosok kera putih raksasa, matanya merah menyala, bulunya berkilau di bawah cahaya redup lilin, berdiri di hadapan mereka. Santri-santri langsung ketakutan, sebagian mundur, namun Ustadz Karim tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, melanjutkan bacaan doa dengan suara lebih lantang. Kera putih itu meraung, guncangan suaranya membuat kaca jendela retak. Ia melompat ke dinding, berputar cepat, lalu menghantam lantai hingga ubin pecah. Suasana rumah berubah bak medan perang gaib. Wardi berteriak, "Tolong saya, Ustadz! Jangan biarkan dia ambil keluarga saya." Namun kera putih itu menatap Wardi dengan tatapan membakar. "Kau yang memanggilku, kau yang memberi janji. Sekarang kau melanggar. Hukumanmu sudah dekat." Tubuh Wardi terpental ke belakang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghantam dadanya. Ia mengerang kesakitan, darah segar keluar dari mulutnya. Ustadz Karim mencoba menahan makhluk itu dengan ayat-ayat suci. Sesaat, kera putih itu berteriak marah, tubuhnya bergetar, bulunya terbakar cahaya. Tapi ikatan perjanjian terlalu kuat. "Ustadz," salah satu santri menjerit, dia tidak goyah. Dengan mata penuh amarah, kera putih menoleh ke arah Ustadz Karim. Sekali hentakan, lilin-lilin padam. Gelap gulita menelan ruangan, hanya mata merah menyala itu yang terlihat. Malam itu, warga desa dikejutkan suara jeritan panjang dari rumah megah milik Wardi. Jeritan itu bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali, bercampur suara raungan hewan yang tidak wajar. Beberapa warga memberanikan diri mendekat, tapi pintu rumah terkunci rapat. Dari celah jendela, mereka hanya bisa melihat bayangan besar bergerak liar, diiringi suara benda pecah, suara teriakan Siti, dan doa yang terputus-putus. Jeritan terakhir terdengar paling mengerikan. Suara Wardi melengking, lalu mendadak terhenti. Setelah itu, rumah mendadak sunyi. Keesokan paginya, warga nekat mendobrak pintu. Mereka terpaku ngeri melihat pemandangan di dalam. Ruang tamu porak-poranda. Perabot hancur, dinding penuh cakar, dan darah berceceran di mana-mana. Di tengah ruangan, tubuh Wardi tergeletak mengenaskan. Anggota tubuhnya terpisah, wajahnya cacat parah, dan yang paling menakutkan, bentuk wajahnya mirip seekor kera. Siti ditemukan pingsan di sudut ruangan, tubuhnya berlumuran darah, tapi masih hidup. Ustadz Karim dan para santrinya juga terkapar lemah, wajah mereka pucat pasi, seolah energi terkuras habis. Dan yang lebih mengejutkan, rumah megah itu mulai retak. Mobil mewah di garasi lenyap begitu saja, tanah dan surat-surat kepemilikan hilang entah kemana. Semua harta Wardi raib dalam semalam, seperti tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah sebuah warung reot di pinggir jalan, bekas tempat Wardi berjualan pecel ayam dulu. Aneh sekali, di dalam warung itu warga menemukan genangan darah segar, seolah-olah tragedi malam tadi berpindah ke sana. Warga saling pandang dengan wajah pucat. Benar kata orang, itu bukan harta halal. Pesugihan kera putih. Dan inilah balasannya. Sejak hari itu, rumah megah Wardi kosong tak berpenghuni, hanya tinggal reruntuhan. Sementara warung pecel ayam yang dulu jadi sumber kejayaannya, kini dikenal sebagai tempat angker. Banyak orang mengaku mencium bau darah setiap melewati sana, dan kadang terdengar suara erangan kera dari dalam warung reot itu. Kisah Wardi menjadi peringatan nyata bagi warga desa. Seberapa besar pun godaan harta, pesugihan selalu menuntut harga yang lebih mahal, jiwa.